Bab 441. Benar-benar marah. Pemimpin pria bertubuh besar itu memasang wajah yang dingin saat melihat Charles berani menyerang 20-an orang master seorang diri. Meskipun dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari tubuh Charles, tapi dia tidak percaya Charles bisa mengalahkan 20-an master sendirian. Dasar tidak takut mati. Pemimpin orang itu berbicara dengan sinis. Tapi ketika dia baru selesai bicara, ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi terkejut, berkata, bagaimana mungkin? Beruak beruak beruak. Charles seperti seekor hewan buas dari hutan belangkara yang terus menerjang ke depan. Gaya bertarungnya sangat kuat, semua tinju dan tendangannya berhasil membuat master keluarga Huang luka parah dan terlempar ke belakang. Dalam waktu 2 menit 20-an master keluarga Huang telah terjatuh ke tanah dan hanya tersisa pemimpin bertubuh besar itu sendirian. Sebagian besar orang sudah jatuh pingsan, kalaupun masih ada orang yang sadarkan diri, orang itu tetap tidak ada kekuatan untuk bertarung dan menatap Charles dengan takut. Mereka telah mengeluarkan bayaran yang besar untuk menjadi pengawal keluarga Huang. Apalagi jumlah mereka sebanyak 20-an orang, tapi mereka dikalahkan oleh seorang anak muda yang hanya berumur 20-an tahun. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, seharusnya ada 2 orang yang berada dalam mobil itu. Supir mobil itu saja memiliki kekuatan sekuat ini, jadi seberapa kuat kekuatan orang satu lagi yang ada dalam mobil itu? Pemimpin kelompok itu terkejut, dia seketika merasa terkejut dan tidak berani menyerang ke depan lagi. Charles memandang remeh pria bertubuh besar itu, lalu berkata, kamu ingin pingsan sendiri atau aku yang akan membuat kamu pingsan? Aku akan membuat pingsan diri aku sendiri. Kemudian pemimpin itu langsung meninju kepalanya sendiri. Lalu pria bertubuh besar itu langsung jatuh di hadapan Charles yang terkejut. Para pengawal yang masih sadarkan diri memasang wajah yang suram kepada pemimpin orang itu. Mereka memiliki kekuatan seperti sekarang karena diajari oleh pria bertubuh besar itu. Bahkan pemimpin mereka saja tidak berani bertarung dengan orang itu, tapi mereka berani mengepung orang itu. Hal ini benar-benar konyol. Aku juga akan pingsan. Aku juga. Beberapa pengawal yang masih memiliki kekuatan bertarung pun langsung memukul kepalanya sendiri hingga jatuh pingsan. Mereka tidak hanya bicara saja, tapi benar-benar membuat diri mereka pingsan. Karena sudah setengah dari mereka yang telah luka parah, bahkan menjadi orang cacat. Jadi apakah mereka masih berani sadarkan diri? Lebih baik mereka pingsan saja. Di sisi lain, dalam kediaman mewah keluarga Huang, Tiago sedang duduk di kursi singgasananya, lalu ada sebuah laptop yang tertaruh di atas meja kantor hadapannya. Layar laptop itu menggambarkan adegan Charles sedang yang bertarung dengan 20-an master keluarga Huang. Ekspresi wajah Tiago langsung berubah saat melihat pengawal keluarga Huang yang memukul diri mereka sendiri hingga pingsan. Setelah masalah ini berlalu, bunuh semua pengawal keluarga Huang. Tiago berbicara dengan ganas. Iya tuan. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian formal langsung menjawabnya dari belakang. Tuan, anak muda ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, takutnya orang yang tidak keluar dari mobil itu memiliki kekuatan yang lebih mengerikan. Pria parubaya itu diam sejenak, lalu berbicara dengan dingin. Tiago tidak berbicara, dia terus melihat layar laptop dalam diam dan tidak tahu sedang memikirkan apa. Pria parubaya itu juga tidak berani mengatakan apapun dan hanya menunggu keputusan Tiago. Charles terus berjalan masuk ke dalam dan melayangkan serangan kepada pengawal keluarga Huang tanpa lelah. Dari semua serangannya pasti ada seorang pengawal yang terlempar keluar. Lalu orang itu akan luka parah atau tidak langsung mati. Dalam waktu 10 menit Charles sudah menjatuhkan banyak orang. Sekarang Charles sudah berada di lorong terakhir untuk menuju ke bagian dalam kediaman. Berarti dia bisa menemui anggota utama keluarga Huang jika tidak ada orang yang menghalanginya lagi. Kediaman keluarga Huang sangatlah besar, bagian paling dalam adalah tempat tinggal keturunan utama keluarga Huang. Kediaman itu ditinggali oleh anggota keluarga Huang dan beberapa orang master tingkat atas sesungguhnya.
Waktu sudah berlalu sekitar 5 menit, tapi masih tidak ada orang yang bisa menghentikan Charles. Dia tetap menghabisi semua orang seorang diri. Semua ini adalah pengawal bagian luar keluarga Huang. Jika mereka tidak bisa menghentikan Charles, maka master bagian dalam keluarga Huang yang harus menanganinya. Tapi hal ini adalah sebuah penghinaan bagi keluarga Huang. Jika masalah ini tersebar keluar, maka keluarga Huang akan menjadi lelucon kota Yan. Pengawal terakhir juga sudah dikalahkan. Pria parubaya yang ada di belakang Tiago gemetaran dan ketakutan saat melihat pengawal terakhir telah dikalahkan. Pemimpin, jika kita tidak menyuruh orang itu untuk bergerak, maka anak muda itu pasti akan menerobos masuk ke dalam. Pria parubaya berbicara dengan ketakutan. Diam. Tiago membentaknya dengan wajah yang seram, sehebat apapun dia, itu hanya kekuatan fisik saja, apakah dia bisa menghadang serangan peluru? Pria parubaya itu terkejut saat mendengar ini. Kemudian dia berbicara dengan penuh semangat, apa yang dikatakan oleh Tuan benar, kita memiliki pistol. Meskipun dia bisa mengalahkan seluruh pengawal bagian luar, tapi dia pasti akan mati jika masuk ke dalam kediaman kita. Jadi apa gunanya kalau dia hebat? Orang yang berani menerobos masuk ke dalam kediaman keluarga Huang pasti akan mati. Pria parubaya berbicara dengan penuh semangat. Pria parubaya ini bernama Duke, dia adalah kepala pelayan yang dipilih oleh Tiago. Semenjak Xavier ditahan oleh Jerry di keluarga Guan, dia sengaja memberikan informasi kalau Xavier sudah mati di kampung halamannya agar Tiago merasa tertekan. Informasi ini benar-benar membuat Tiago sangat repot. Karena Xavier adalah pencapaian Tiago. Berita kematian Xavier tidak hanya menimbulkan pertikaian internal keluarga Huang, juga telah membangkitkan niat negatif dari keluarga lain kepada keluarga Huang. Jerry telah berhasil menimbulkan pertikaian internal, Jason terus memperhatikan Tiago dan bisa menggantikan posisinya kapan saja. Beritahu Nick untuk bawa Master dan temui aku. Tiago memberi perintah pada Duke yang ada di sampingnya. Duke langsung menganggukkan kepala dan mengeluarkan ponselnya, ketua memberi perintah pada kamu untuk segera membawa Master ke kediaman dalam. Tidak tahu apa yang dikatakan oleh Nick, tapi ekspresi wajah Duke berubah menjadi sangat buruk. Dia menolak. Tiago menyadari sesuatu saat melihat ekspresi wajah Duke, lalu berbicara dengan wajah buruk. Duke menganggukkan kepala, berkata, dia bilang dia sedang sakit dan sedang dirawat di rumah sakit sejak setengah jam lalu. Sialan, dia sengaja melakukan ini. Tiago berbicara dengan penuh amarah. Setelah bertarung dengan Nick dalam waktu lama, bagaimana mungkin Tiago tidak tahu apa maksud dari Nick ingin dirawat di rumah sakit pada saat seperti ini? Tuan, apa mungkin Nick dari awal sudah tahu kalau ada orang yang akan membuat onar di kediaman Huang, jadi dia sengaja melakukan ini? Duke bertanya dengan hati-hati. Bagaimana mungkin Duke bisa menjadi pengurus rumah yang baru jika tidak pintar? Tiago menggertakkan giginya, berkata, aku mengirim Jason untuk membunuh Jerry, tapi masih belum ada kabar apapun hingga saat ini, misi itu pasti sudah gagal. Mungkin saja Nick sudah memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama dengan Jerry. Aku bahkan bisa menebak orang yang berada dalam mobil Audi A8 adalah Jerry. Tiago memasang wajah yang buruk dan memancarkan tatapan mata membunuh. Wajah Duke langsung berubah menjadi pucat setelah mendengar ini, lalu dia berbicara dengan suara gemetaran, kekuatan yang dikeluarkan oleh anak muda itu sangat kuat. Jika dia mendapatkan bantuan dari Nick, bukankah akan terjadi perubahan besar pada keluarga Huang? Hubungi Nick lagi dan katakan ini adalah perintah aku, jika dia tidak membawa orang untuk membantu dalam waktu 10 menit, maka dia harus keluar dari kediaman keluarga Huang. Tiago berbicara dengan penuh amarah. Duke terkejut dan langsung menjalankan perintahnya. Hanya saja dia tidak bisa menghubungi Nick lagi. Tiago benar-benar marah melihat ini. Dia pun berbicara dengan wajah penuh amarah, kalau begitu jangan salahkan aku tidak menghiraukan hubungan saudara lagi. Bersambung.